Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya terkait perjanjian kerja waktu tertentu, yang mana tugas kali ini saya kerjakan guna melengkapi ujian akhir semester mata kuliah Etika dan Hukum Bisnis, yang mana mata kuliah ini diampu oleh Bu Sinta S. Heriati SH MM CRM. Namun sebelum masuk ke materi, izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Andres Alfa Morino, NIM saya 11241039, MA kelas MA 24C07, Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Pelita Bangsa. Langsung aja masuk ke materi kita, perjanjian kerja waktu tertentu atau PKWT. Apa sih PKWT itu? PKWT itu adalah singkatan dari perjanjian kerja waktu tertentu. Ini adalah jenis kontrak yang mengikat pekerja dan pengusaha untuk jangka waktu tertentu atau untuk pekerjaan tertentu saja. PKWT biasanya digunakan untuk pekerjaan yang bersifat sementara atau memiliki batas waktu penyelesaian, seperti proyek atau pekerjaan musiman. Oke, selanjutnya yaitu ada beberapa contoh PKWT. Yang pertama yaitu PKWT untuk proyek konstruksi. Seseorang pekerja dikontrak untuk jangka waktu tertentu untuk mengerjakan proyek pembangunan gedung. Yang kedua yaitu PKWT untuk pekerjaan musiman. Seorang pekerja dikontrak untuk bekerja di pabrik pengalengan ikan selama musim panen ikan. Yang ketiga itu ada PKWT untuk pekerjaan sementara. Seorang pekerja dikontrak untuk membantu dalam acara peluncuran produk baru perusahaan. Yang keempat itu ada PKWT pekerjaan harian lepas. Seorang pekerja dikontrak untuk bekerja harian dalam suatu proyek dengan ketentuan maksimal 21 hari kerja dalam sebulan. Oke, untuk selanjutnya itu ada PKWTT. Apa itu PKWTT? PKWTT adalah singkatan dari perjanjian kerja waktu tidak tertentu. Ini adalah jenis pekerjaan kerja yang tidak memiliki batasan waktu. Artinya hubungan kerja antara pekerja dan pengusaha berlangsung secara tetap atau permanen, kecuali ada pengunduran diri, pemecatan, pemutusan hubungan kerja atau PHK. Di slide selanjutnya ini ada perbedaan PKWT dan PKWTT dari beberapa unsur. Yang pertama ada unsur durasi. Untuk PKWT itu terbatas, sedangkan PKWTT tidak terbatas. Untuk unsur pembaruan kontrak, untuk PKWT itu ada kemungkinan pembaruan, sedangkan PKWTT tidak ada pembaruan. Untuk kompensasi PHK, untuk PKWT itu kompensasi sesuai undang-undang, sedangkan PKWTT uang pesangon, tunjangan dan lain-lain. Masa percobaan itu ada untuk PKWT itu tidak dapat disyaratkan, sedangkan PKWTT dapat disyaratkan. Untuk next materi selanjutnya yaitu ada syarat subjektif dan objektif PKWT. Untuk subjektifnya yang pertama itu ada cakap hukum. Pihak-pihak yang membuat perjanjian memiliki kemampuan hukum seperti dewasa, sehat akal, tidak di bawah pengampuan. Yang kedua itu ada kesepakatan bebas, tidak ada paksaan, penipuan atau kehilafan. Yang ketiga ada contoh relevansi, pastikan karyawan dan perusahaan secara sah dapat mengikat diri dalam perjanjian. Untuk syarat objektifnya yaitu hal tertentu, objek pekerjaan atau jasa harus jelas, hal yang tidak dilarang seperti tidak bertentangan dengan undang-undang keasusilaan atau ketertiban umum. Sebab yang halal, tujuan perjanjian tidak melanggar hukum. Contoh relevansi seperti jenis pekerjaan dan durasi harus sesuai peraturan perundang-undangan ketenagaan kerjaan. Nah, untuk selanjutnya itu ada konsep hubungan kerja dan relevansi PKWT. Sebelumnya kita akan membahas hubungan kerja terlebih dahulu. Apa itu hubungan kerja? Hubungan kerja adalah hubungan yang timbul karena perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja atau buruh. Hubungan kerja disertai dengan beberapa unsur seperti adanya pekerjaan, upah, dan perintah. Selanjutnya ada relevansi PKWT dengan hubungan kerja. PKWT adalah salah satu bentuk perjanjian kerja yang menciptakan hubungan kerja. Meskipun waktu kerjanya terbatas, ketiga unsur pekerjaan, upah, pemerintah tetap terpenuhi. Contohnya yaitu dalam PKWT saya jelas ada pekerjaan seperti posisi dan deskripsi, ada upah seperti gaji pokok atau tunjangan, dan ada perintah seperti aturan perusahaan. Di sini saya akan memperlihatkan contoh dokumen PKWT yang mana akan saya jabarkan satu persatu isinya. Yang pertama itu ada para pihak, yang mana isinya ada pihak dari perusahaan serta ada pihak dari pekerja, yang mana kita harus memperhatikan ya biodata atau isi dari kedua pihak tersebut, apakah sudah sesuai atau belum. Yang kedua itu ada penetapan pekerjaan dan lama perjanjian. Di pasal ini kita harus memperhatikan seperti penempatan kerjanya di mana dan berapa lama perjanjian kerja ini berjalan. Terus yang ketiga ada hak dan kewajiban. Ini juga nggak kalah penting. Kita harus memperhatikan hak-hak dan kewajiban kita seperti dari gaji ataupun kewajiban yang harus kita lakukan gitu.
dari kedua belah pihak. Dan selanjutnya yang paling akhir itu ada tanda tangan kedua pihak. Ini juga harus diperhatikan ya teman-teman, karena bila tidak ada tanda tangan ini PKWT sama saja tidak berlaku ya. Ataupun ketika ada kesalahan dari kedua belah pihak tidak bisa dituntut karena tidak adanya tanda tangan dari kedua belah pihak. Jadi ini sangat penting dari isi PKWT. Ada kesesuaian PKWT dengan prinsip etika dan hukum bisnis. Analisis kesesuaian PKWT dengan prinsip etika dan hukum bisnis. Dalam prinsip etika dan hukum bisnis terdapat beberapa aspek yang harus diperhatikan dalam melakukan praktik perjanjian kerja waktu tertentu, seperti keadilan, transparansi, dan tanggung jawab. Kita akan membahas yang poin tanggung jawab terlebih dahulu. Dalam penerapannya, prinsip tanggung jawab menjadi kunci untuk memastikan bahwa baik pengusaha maupun pekerja melaksanakan hak dan kewajibannya secara seimbang. Tanggung jawab dalam hukum dan etika bisnis mencakup kepatuhan terhadap aturan, penghormatan terhadap hak pekerja, dan kontribusi terhadap keadilan sosial di lingkungan kerja. Dalam aspek tanggung jawab, ada beberapa hal yang harus diperhatikan seperti pengusaha menjalankan seluruh kewajiban normatif selama masa kontrak. Selanjutnya ada kontrak tidak disalahgunakan untuk menghindari kewajiban permanen terhadap pekerja. Terus yang terakhir itu ada pekerja diberi perlindungan hukum yang layak selama masa kerja. Selanjutnya ada poin keadilan. Dalam penerapannya, PKWT harus selaras tidak hanya dengan aturan hukum, tetapi juga dengan prinsip keadilan dalam etika bisnis. Keadilan dalam prinsip atau konteks ini menyangkut perlakuan yang adil terhadap pekerja, baik dari sisi hak, perlindungan, maupun kepastian kerja. Etika bisnis menekankan pada nilai keadilan yang lebih luas, termasuk keadilan distributif seperti perlakuan yang setara dalam upah dan fasilitas, keadilan prosedural seperti transparansi dalam proses perekrutan dan pemutusan kerja, dan keadilan moral seperti menghormati martabat pekerja sebagai manusia, bukan hanya tenaga kerja. UU nomor 13 tahun 2003 dan perubahannya melalui UU Cipta Kerja serta PP nomor 35 tahun 2021 mengatur bahwa PKWT hanya boleh diterapkan untuk pekerjaan yang bersifat sementara, musiman atau berdasarkan proyek. Jangka waktu maksimal ada 5 tahun termasuk perpanjangan. Yang terakhir itu ada pekerjaan PKWT berhak atas kompensasi di akhir masa kontrak. Yang ketiga itu ada poin transparansi. Dalam dunia bisnis yang etis dan taat hukum, transparansi menjadi prinsip penting yang harus dijunjung tinggi. Transparansi berarti keterbukaan, informasi dan kejujuran dalam proses perekrutan, penjelasan kontrak, serta pelaksanaan hubungan kerja. PKWT sesuai dengan prinsip hukum bisnis dalam aspek transparansi jika satu, pekerja diberi salinan kontrak kerja dan dijelaskan isi kontrak sebelum menandatanganinya. Yang kedua itu informasi tentang durasi kontrak, hak atas cuti, upah, lembur, jaminan sosial, dan kompensasi disampaikan dengan jelas. Nah, setelah membahas PKWT, timbul nih muncul beberapa pertanyaan. Contohnya seperti apakah benar perjanjian kerja waktu tertentu cenderung merugikan pekerjaan? Jawabannya ya. Dalam praktik PKWT lebih sering merugikan pekerja karena yang pertama tidak ada kepastian kerja, seperti pekerja mudah diberhentikan saat kontrak habis tanpa alasan yang jelas. Yang kedua, minim perlindungan sosial. Perusahaan sering menghindari kewajiban pesangon, jaminan pensiun, dan perlindungan lainnya. Yang ketiga itu posisi tawar pekerja rendah, karena banyak pekerja terpaksa menerima PKWT karena kebutuhan kerja, meskipun kondisi kerjanya merugikan pekerja. Namun PKWT tetap bermanfaat jika diterapkan sesuai aturan, misalnya untuk pekerjaan proyek jangka pendek atau musiman. Dalam kasus ini PKWT adil baik untuk perusahaan maupun pekerja. Nah, di sini ada contoh kasus yang mana pelanggaran PKWT seperti PHK massal. Pada tahun 2025, tepatnya di bulan Februari itu ada PHK massal di PT Sritex, yang mana ini merugikan hampir puluhan ribu pekerja kehilangan karena PT Sritex Tbk diputus pilot oleh Pengadilan Niaga. Nah, untuk yang terakhir ini opini saya atas kesimpulan dari PKWT. Walaupun regulasi mengenai PKWT sudah memadai dan digunakan secara lama, implementasinya di lapangan masih belum sejalan dengan prinsip etika dan hukum bisnis dalam dunia bisnis. Penyimpangan dalam praktik masih cenderung merugikan pekerja karena kebutuhan dari pekerja. Maka dari itu dibutuhkan beberapa aspek yang harus dilakukan, seperti yang pertama, penerapan hukuman yang tegas bagi pengusaha atau perusahaan yang melanggar. Yang kedua, penguatan peran pengawasan dari Dinas Tenaga Kerja. Yang ketiga, peningkatan pemahaman pekerja terhadap isi kontrak kerja. Yang keempat, serta penguatan peran lembaga peradilan dalam menyelesaikan sengketa PKWT.
Jika langkah-langkah tersebut ditetapkan, maka sistem kontrak kerja akan lebih mampu mencerminkan prinsip keadilan, keterbukaan, dan tanggung jawab sebagaimana yang diharapkan dalam etika bisnis yang sesungguhnya. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.